Sudah tak download. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Harus Siap, sehat. Pak. Amin. Sehat-sehat. Baik, sebelum kita bahas lanjutan soal-soal kemarin, kita awali dengan berdoa dulu. Biar apapun yang kita kerjakan banyak manfaatnya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apa ini? Baik, saya share screen dulu. Kita kemarin sampai nomor berapa ya? 13 kalau nggak salah, Pak. 14 ya. Oke, berarti kita lanjutkan yang ke-14-nya ya. Sudah dicoba dikerjakan semua ya? Belum. 13 ya, ini belum tak copy semua soalnya. Nanti kalau nggak selesai ya kita tambah ya. Masih sampai nomor 20. Baik, sudah kita coba nomor 14 ya. Ada yang sudah ketemu belum nomor 14 ini? Ayo, sudah dapat soalnya semua nih. Langsung bahas atau dicoba dulu? Atau pemanasan? Oke, ada yang chat nih. Suara saya belum masuk. Oh, oke, apa nih? Belum nyoba, Pak. Oke, siap. Oke, baik. Kalau belum nyoba kita sama-sama aja nggak apa-apa. Nah, rata-rata berat badan Nala dan keempat temennya adalah 50 kilometer, 50 kilogram ya. Jika rata-rata berat badan keempat temennya itu 51 kilogram, maka berat badan Nala adalah berapa kilogram kan gitu ya. Ini berarti berat badan Nala dan keempat temennya. Berarti ada berapa orang nih? Nala sama keempatnya berarti 5 orang ya. Jadi rata-rata itu rumusnya apa sih? X bar sama dengan sigma X ya, dibagi dengan N kan ya. N-nya itu berarti kan banyak orangnya. Sigma X itu nilai masing-masingnya ya. Kan gitu. Berarti gimana nih? Berarti ini kalau rumus kanunya ya, rata-rata. Ada yang bisa bantu nih? Berarti kalau 5 orang dengan ini rata-rata itu sebenarnya kalau kita total berapa sih? Ya, 5 dikali 50 ya rata-ratanya. Ini sama dengan 250 ya. Ini Nala dengan keempat temennya. Totalnya sekian ya. Jika rata-rata berat badan keempat temennya adalah 51, berarti orangnya berapa? 4 ya. Kalau 4 orang itu tanpa Nala ya, dikali dengan 51 rata-ratanya berarti berapa nih? 4 kali 51 200 200 berapa? 204 ya? Kan gitu ya. 204. Kan gitu. Kalau 5 orang rata-ratanya 50 ini berarti totalnya adalah 250. Kalau 4 orang dengan rata-rata ini totalnya adalah 204. Berarti kan kita bisa mendapatkan nilai Nala, berat Nala ya. Berarti berat Nala itu kan ini kan tanpa Nala yang ini. Logikanya kan gitu. Berarti berat Nala tanpa Nala kan ini ya. Ini ada Nala, ini tanpa Nala. Kalau tanpa Nala itu 204, dengan ada Nala itu 250 kan gitu. Berarti berat Nala 550, 250 kok salah terus, dikurangi dengan 204. Berarti berapa? 204. Berarti ini 40
ya. Berarti berat nala adalah 46 kilogram. Berarti yang C ini. Logikanya nyambung ya. Jadi rata-rata ini kan perkalian dengan rata-ratanya ini. Ini kan berarti banyak orang yang nilai orangnya ya masing-masing ini. Di sini kalau kita jabarkan kan yang pertama ini apa? Nala dengan patemnya. Yang ini tanpa nala. Mama, nggak dipakai ini. Oke, silakan masuk Mbak Afra ya. Baru gabung Mbak Afra, selamat bergabung. Kita sudah coba kerjakan satu soal ini, baru mulai kok ya. Oke, ada yang ditanyakan, Mas ya? Mbaknya? Ini kalau diuji coba kapan hari itu karena apa ya? Berpikirnya tidak ini ya. Tanpa nala itu sekian ya, dengan ada nala sekian ya. Kalau kita tulis kan gitu, berarti berat nala kan jelas nih. Ini dikurangi ini. Gitu ya. Oke, yang baru gabung nggak apa-apa, nanti bisa ini sudah saya rekam kan ya. Yang apa namanya, yang kemarin insya Allah malam ini kita share di grup ya untuk rekamannya, sudah saya download. Oke, ada pertanyaan kah? Enggak. Oke Mbak Aulia, siap, lanjut ya. Oke, kalau sudah ada saya lanjutkan nomor 15. Ini pernah tahun berapa gitu, kelas berapa yang munculnya, SD ya. Ada yang sudah nyoba dapat berapa? Diketahui X, Y, dan Z adalah angka berbeda tak nol yang memenuhi nilai ini ya, memenuhi ini ya. XX tambah YY tambah ZZ sama dengan 132. Nilai dari X tambah Y tambah Z adalah, nah ini, berarti kalau kita sederhanakan ini kan XX itu berarti kan angka puluhan ya, tapi sama nih. Ya, berapa sama ya. Ditambah dengan YY ya, ditambah dengan ZZ gitu ya, sama dengan 132. Kan gitu ya. Kalau kita sederhanakan XX itu berapa sih? Berapa gitu kan ya. Berarti kan ini kita bisa jabarkan perkalian berapa dengan berapa kan gitu. Berarti kan 11 dengan X. Ya, yang ini 11 dengan Y kan ya. Yang ini 11 dengan Z. Berarti ini 132. Berarti kan 11-nya kita keluarkan, 11 dikali dengan X tambah Y tambah Z, kan gitu ya. Kalau kita kalikan gini kan sama dengan ini, sama dengan 132 ya. Berarti kalau X tambah Y tambah Z sama dengan, ini kan perkalian, pindah melewati sama dengan jadi pembagian, berarti dibagi dengan 11. Nah ini berarti kan X tambah Y tambah Z sama dengan 132 dibagi 11 berapa? Buka kalkulator mau mikir ya. 132 bagi 11 12. Nah, berarti kan sama dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z berarti 12. Berarti yang mana? Yang B. Itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak.
Oke, lanjut ya. Kok gabung nih nomor 16 17 ya. Nomor 16 17. Bentar. Sebelahnya 17 enggak ya? Oh, sebelahnya 17. Daripada numpuk mengurangi tempat. Nala mempunyai 7 bola yang tertuliskan bilangan bulan dari 1 sampai 7. Ia mengambil 2 bola secara acak. Peluang terambilnya 2 bola bernomor genap adalah, tapi ngambilnya berapa bola? 2 bola. Kalau kelas 7 sudah diajarkan kombinasi belum ya? Sudah kemarin ya? Kombinasi. Kalau kita coba tuliskan ada bola dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang mengambil 2 bola secara acak dari ini. Ya. Terus peluang terambilnya 2 bola bernomor genap. Kita cek bernomor genap itu ada berapa? 1, 2, 3. Tapi diambil cuma berapa? 2. Pertanyaannya kan peluang. Peluang itu rumusnya apa? PA, peluang A itu adalah kesempatan A dibagi dengan kesempatan keseluruhan, ya, kan gitu. Oke. Ada yang ditanyakan nih. Ini berarti yang genap berapa? Genapnya ada 3 ya. Terus banyak angkanya kan 7. Tapi ini kan diambil 2. Ya. Berarti kalau peluangnya berarti apa? Ini diambil 2. Berarti NA-nya ya. NA-nya itu 3 kombinasi 2. 3 itu apa? Berarti yang genap 2, 3, 6 ini kan genap. 3 kita ngambilnya adalah 2 bola. Ya. Terus NS-nya, ruang sampelnya. Berarti kan keseluruhan angkanya berapa? Angkanya tuh 7. Berarti diambil itu berapa? 2 kan gitu. Ya, berarti ini 7 diambil 2. Kalau kita selesaikan rumusnya kombinasi itu apa sih? N ini R ya. R itu bagian daripada N ya. Jadi kan N faktorial ini N min R faktorial R faktorial. N itu berarti yang atas ya. Ya. Ini dikurangi R tapi faktorial. Faktorial itu maknanya berarti perkalian menurun ya. 5 faktorial itu maknanya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial kan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Kalau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kan itu. Coba kita tulis di sini berarti ya. Berarti kan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial 2 faktorial. Ya, berarti kan ini 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, ini 2 faktorial, kan tetap aja ini. Enaknya yang atas dilihat yang bawah ini, yang atas disamakan dengan bawah biar tidak pecah panjang ini. Artinya apa? Ini kan 3 kali 2 faktorial boleh, atau dijabarkan pun boleh karena kecil ya. Ini 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2 faktorial. Ini kan bisa dicoret. Ini 1 berarti hasilnya adalah 3. Ya. Yang ini coba 7 faktorial ini 7 min 2 faktorial 2 faktorial.
Berarti kan 7 faktorial, ini bawahnya 5 faktorial, 2 faktorial. Yang atas ini disamakan dengan bawah ya, berarti kita pecah 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi dengan 5 faktorial, 2-nya kita pecah, 2 kali 1. Yang ini kan bisa dicoret. Ya, tidak mengulang ya. Ini sama ini bisa dicoret, 3. Berarti hasilnya berapa? 7 kali 3, 21. Berarti peluangnya gimana? Peluangnya berarti atasnya 3, bawahnya 21. Berarti berapa nih? Dibagi 3 semua ya, 1/7. Ya, berarti jawabannya yang B. Kombinasi ya, memang kalau belum coba dicermati ya, rumus kombinasi. Kombinasi itu tidak memperhitungkan urutannya, tidak ada kedudukan. Lawannya kombinasi itu permutasi. Permutasi itu berarti apa? Berarti ada kedudukan. 5 orang diambil 3 orang untuk menjadi ketua wakil bendahara, berarti permutasi itu. 5 orang diambil 3, tidak ada ketentuan, berarti kita pakai kombinasi karena tidak ada ketentuannya. Gitu ya. Oke. Siap lanjut? Atau dicermati dulu? Besok ketemu lagi jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Atau minta diajukan atau minta dilambatkan? Ada yang kegiatan enggak? Tapi kalau pagi ada kelas. Pagi itu malah full itu, dari jam 9 sampai jam 12. Oke. Dicermati dulu. Coba saya tak izin bentar ya, minum dulu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke lah, kalau nggak ada. Kurang 11 menit waktu saat.
Oke, lanjut ya. Atau sudah dapat nih? Nomor 17. ABCD adalah belah ketupat dengan luasnya adalah 240 meter persegi. Ya. Dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Keliling belah ketupat ABCD adalah, yuk, ada yang sudah cari mungkin? Belum mencoba semua ya. Oke, gak apa-apa. Belah ketupat ya. Belah ketupat berarti kan sama ya. Gitu ya. Ini saya anggap sama ya. Ya. Tuh, kok gak pas gak apa lah. Ibaratkan belah ketupat ini ya. Ini adalah apa namanya? Belah ketupat dengan luasnya adalah 240 meter persegi. Salah satu diagonalnya, nah diagonal itu bisa jadi diagonal yang panjang, bisa jadi yang pendek kan ya. Berarti 16 gitu ya. Kalau ngomong luas belah ketupat gimana rumusnya? Ya. Berarti kan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2 kan gitu. Setengah yang luas belah ketupatnya kan 240 ya. Diagonal satunya misalkan yang ini adalah 16-nya. Berarti kita tidak punya diagonal 2-nya. Yang kita carilah seperti itu ya. Kita coret-coret ini 8, berarti kan 240 sama dengan 8 diagonal 2. Diagonal 2 berarti kan 240 dibagi 8. Berapa? Ini 24 coret itu berarti 3 ya. 30 kan ya diagonal 2-nya. Oh, berarti yang panjang diagonal yang panjang itu 30, yang pendek itu 16. Kan gitu. Oke. Berarti gimana nih? Yang ditanyakan apa? Keliling ya. Keliling. Nah, berarti yang ini 30, ini 16. Nah, kita bisa pakai Pitagoras berarti ya. Pakai Pitagoras. Berarti kalau 30 ini 15, di sini 16, berarti kan ini 8. Coba kita sisi ini ya. Apa namanya? Sisi kalau ini A, B, C, D, berarti AB ya. Misalkan AB itu berarti akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat kan gitu. 15 kuadrat berapa? 225 ditambah dengan 8 kuadrat itu 64. 64 ditambah 225. Berarti ini 289 ya. Kan gitu. 289. Oh, ini apa nih? Mencari AB-nya ya, mencari sisi pinggirnya ya. Berarti berapa? Akar dari 289. 17. Berapa? 17. Berarti masing-masing ini kan 17. Ya. 17. Berarti kelilingnya adalah berarti 4 kali sisi kan ya, berarti 4 kali 17. Berapa? 4 kali 17? 68. Berapa? 68. Berarti 68 ya. 68. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kalau tidak ada, oke. Oh, asik nih. Kalau gini nih ngasah otak semua nih. Tidak ada di rumus. Seekor kura-kura mulai dari titik 0,0 ya dalam bentuk koordinat dan membuat 3 jenis gerakan. Melangkah 1 unit ke kanan,
melangkah 1 unit ke atas dan melangkah ke arah diagonal yang menggerakkan 1 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. Kura-kura membuat total 9 gerakan dan berakhir di titik 5,7. Berapa banyak gerakan diagonal? Nah, ini pertanyaannya. Kalau di sini total gerakannya adalah 9 ya. Di sini berapa banyak gerakan diagonal? Ini kadang-kadang pernah tahun berapa itu yang ditanyakan berapa diagonalnya, berapa ininya ya, berapa yang ke kanan dan ke atasnya, yang nyampe, bisa jadi seperti itu kan ya. Gimana nih? Mau digambar ya? Ada ide gimana ini? Kalau kita ilustrasikan kan gini. Ya, 0,0 sini ya. 5,71, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Begitu. Ya. Totalnya 9 gerakan. Berarti dari 0,0 ini ke 5,7 kan gitu. Gimana? Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5 ke atas 7 banyak ya, 5 sama 7 berapa? Kan ini gerakannya cuma 9. Kalau cuma nganan terus ya, atau ke atas terus kanan ya, kan gitu. Idenya munculnya kan seperti itu ya. Kalau kita ke atas terus berarti 7, ke kanan 5, berarti totalnya adalah 12. Padahal di sini cuma ada 9 gerakan saja, gitu ya. Ada ide kemana nih? Pemisalan ya, misalkan ke kanan itu apa? Ke kanan, gitu ya. Ke atas itu Y ya. Terus diagonal itu apa? D gitu ya. Berarti ke kanan berapa, ke atas gitu ya. Kan gitu ya. Boleh pakai ide gitu. Diganti ada ide gimana nih? Kalau idenya, kalau X-nya berarti kan 5, Y-nya itu kan 7 kan ya? Kan itu. Kalau dari ini kan kita nggak tahu D-nya, X-nya juga nggak tahu. Berarti X ditambah D itu sama dengan 5 kan ya. Kalau yang ke atas terus diagonal gitu berarti kan Y ditambah dengan D sama dengan 7 kan ya. Ada ide gitu enggak? Jadi langkahnya berapa diagonalnya kan gitu. Gitu ya. Berarti kalau kita sederhanakan totalnya adalah 9, berarti apa tuh? Totalnya itu X tambah Y-nya kan ya. X ditambah Y ditambah diagonal totalnya. Kan ya, sama dengan 9. Kan kita nggak tahu ini ya. Kan kita melihat dari kalau ke kanan itu jumlahnya 5. Berarti kan ke kanan ya, terus ke atas itu tuh 7. Gitu ya. Dari ini kita bisa sederhanakan, kita pilih, ini kita ganti D-nya atau, ya kan terserah, yang ditanyakan apa nih? Diagonal. Berarti X-nya kita ganti ke diagonal kan ya. Berarti ini jadinya kita pindah aja. Ya. Berarti ini jadinya D sama dengan 5 min X. Ya. Oh, atau jangan D.
berarti X-nya 3D semua ya. X ini sama Y-nya, kan kita cari diagonalnya ya. Kalau pakai gini nanti yang ketemu X sama Y-nya. Oke. Oke, berarti di sini X sama dengan 5 min D kan gitu. Ini Y sama dengan Y apa nih? 7 ya. 7 min D. Kita masukkan ke sini X sama Y-nya. Berarti X-nya itu 5 min D ya. Ditambah Y-nya itu 7 min D ya. Ditambah dengan D sama dengan 9. 5 ditambah 7 berapa? 12 ya. 12 ya. Min D ini dengan ini habis ya. Berarti kan min D saja sama dengan 9 kan gitu. Oke. Berarti D-nya nah dapat nih ya. 12 min 9, D-nya kita pindah ke sini ya. Berarti 3 sama dengan D ya. Berarti D-nya adalah diagonalnya adalah 3. Berarti yang C ini. Gitu ya. Idenya gitu ya. Jadi diagonalnya yang kita cari di sini berarti kita cari ini aja. Kita X sama Y-nya kita rubah ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Tuh, apa nih? Kita klikkan lagi ya. Tadi sorry. Mana tadi? Waduh. Tidak tersimpan. Ada. Sorry. Oke. Oke, ada datang ya. Izin di pending dulu ya. Oke, saya mute dulu. Nyoba, oke, siap. Oke, ada adzan, saya pending dulu ya. Nanti adzan terus pujian sebentar kok ya. Oke.
Oke, sudah hampir selesai. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nomor 19 ini, ada yang mungkin sudah nyoba? Dapat berapa? Oke. Ini kita coba telah dulu soalnya ya. Artinya ini sebenarnya gambarnya kurang bagus ya. Ya, perhatikan gambar segitiga siku-siku sama kaki berikut. Ini segitiga siku-siku di sini ya. Sama kaki ya. Kakinya sama. Segitiga sama kaki berarti panjang ini sama ini sama. Diketahui panjang AD itu mana? Ini DE, EF, FB, BG, GH, HI, IC itu 4 cm. Berarti semuanya adalah 4 cm kan gitu ya. Ya, 4 cm semua kan gitu. Ini kan enggak bagusnya di sini. Ini 4 segini, ini segini ya. 4 semua ya. Oke. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini. Ada yang punya ide gimana mungkin disampaikan? Berarti kalau kita tarik garis lurus gini, sebenarnya sama, right? Ya. Ini gini. Gitu ya. Gitu ya, gini. Ya. Ini gini. Ini gini. Ini semuanya sama berarti. Yang diarsir berarti kan sama ini. Ini berarti ada berapa bagian segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 segitiga. Yang warna biru ini ya. Oke, berarti kita bisa cari nih. Luas yang biru ini berapa? Berarti luas segitiga kecil ya. Ya, berarti kan setengah, alasnya 4, tingginya 4 kan gitu. 4 kali 4 kan ya. Coret-coret ini 2. Berarti berapa nih? 8. Ada 10 segitiga ya. Berarti 10 kali 8. Berarti berapa? 80 cm persegi. Berarti yang mana? Yang C. Segampang itu kah? Nomor 19 ya. Ini bonus berarti ya. Gampang kalau kita teliti ya. Jadi pakai trik sederhana. Ya. Pakai trik sederhana. Jadi ada yang dipindah-pindah juga boleh. Ya. Kalau dipindah-pindah nanti menjadi apa tuh? Ya. Jadi kotak gitu ya. Kotak-kotak ini ke sini gitu ya. Ya, ini ke sini ya. Ini ke sini ya. Kan gitu jadi kotak-kotak, ini ke sini. Jadi jadi kotak-kotak. Nanti sama nanti ketemunya. Kotak-kotak berarti ada berapa kotak kan gitu. Boleh pakai itu juga ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nomor 19 seperti ini. Jadi pakai cara grid ya. Pakai cara kasih tanda apa namanya? Kita tarik garis ya. Oke, siap lanjut. Ini mencermati ya. Khawatir saya diem itu meninggalkan saya. Malah yang kelas 3-4 ramai sekali ya. Ayo Mas Dani rame nggak apa-apa, tapi jangan teriak-teriak ya. Oke lanjut ya. Oke. Nah ini ada yang sudah dapat belum? Saya belum cari nih. Gak mau mikir, gak mau cari.
Berikut ini adalah permainan binairo. Binairo ya. Aturan pada permainan ini adalah setiap kotak kosong ya, bisa diisi dengan 0 atau O ya, atau X, O atau X ya. Sehingga setiap baris dan kolom mempunyai jumlah O dan X yang sama. Berarti ada O dan X yang sama. Tidak boleh ada 3 O atau 3 X yang saling berdekatan dalam satu baris atau kolom. Berikut ini yang tepat untuk mengisi bagian yang diarsir, berarti yang ini ya. Kan gitu ya. Berarti gimana? Ada yang bisa bantu nih? Idenya gimana? Kalau kita yang A, berarti sini, gitu ya. Ya. Berarti kalau yang A kan A itu berarti apa nih? Ini 0, ini O ya, X, ya, ini ya, ini X ya. Ada yang punya ide ini? Ini yang A ya? Berarti harus dicoba semua. Kalau yang A seperti ini ya, berarti tidak ada, tadi apa syaratnya? Tidak boleh ada 3 O atau X yang saling berdekatan. Berarti maksimal 2 yang berdekatan ya. Yang gitu. Kayak gini ya. Ini berarti sini harus X kan gitu. Ya. Di sini bisa X bisa O. Berarti kalau sehingga setiap baris dan kolom punya jumlah O dan X yang sama. Baris kolom. Oh, berarti kan tidak boleh ya. Baris atau kolom baris. Ada yang bisa membantu ini? Saya nggak ngontak-ngatik ini. Jadi kita harus coba-coba banyak ini. Ada yang bisa bantu Mas Dani? Mbak Aulia? Mbak siapa? Masih mikir, Pak. Gimana? Masih mikir. Lagi mikir. Idenya gimana idenya? Ayo dibantu mikir idenya. Saya juga ini belum nyoba ini. Saya kosongkan orderan saya ini. Karena kita harus ngotak-ngatik ini. Kayaknya harus butuh waktu lama ini ya. Ini kalau kita isi A ya, yang pada ini ya. Bentar. Tidak boleh ada 3 O atau X yang saling berdekatan dalam satu baris maupun kolom. Apakah ini harus diisi semua ya? Yang gitu ya. Oke, kalau kita A gitu ya. Nah, kita coba. Ada ide, Mas? B kayaknya, Pak. B, coba kita isi B. Alasannya gimana, Mas? Kan di soal ada kata kunci tidak boleh ada 3 O atau X yang saling berdekatan dalam satu baris maupun kolom. Berarti di sini X ya. Ini X, ini O, ini O, ini X ya. Ini Mas ya. Kalau yang B ya. Bisa jawabannya X sama Enggak, ini semua ini, Nak. itu. Gimana? Yang jawaban yang lainnya X sama O-nya saling berdekatan. Jadi 3. Kira-kira yang masuk yang mana nih? Saya bingung, jadi jawab B. B ya. Enggak alasannya. Ini saya gak mencari ini. Kamu harus bantu mikir ini. Saya otak-atik gini apa namanya? Tadi mikir butuh waktu ini. Ini kalau yang B itu berarti yang memenuhi syarat artinya baris dan kolomnya berapa? Ini harus diisi semua, Mas ya.
Iya, Iya, ya harus diisi semua kan ya. iya harus diisi. Iya. Oke, berarti sini apa sini? Sini. Saya ini tidak boleh ada 3O dan X yang saling berdekatan. 3 loh ya, tidak boleh ada 3. Iya Ya, ada 3. tidak boleh ada 3O atau X yang saling berdekatan. Ini kan cuma 2, berarti di sini nggak boleh O kan ya. Berarti di sini harus X. Kalau sini X nggak boleh juga, kan O kan gitu ya. Iya gitu ya. Kalau ini X kan X-nya berdekatan 3, gitu ya. Berarti di sini boleh X boleh ini kalau ini X ya, sini harus O kan gitu. Ya, Ya. harus X ya, kan gitu. Di sini boleh X boleh O. Diagonal kan tidak ada syarat ya. Ini diagonal O-nya. Ini berarti bisa X lah, nggak apa-apa ya. Tapi totalnya harus sama nanti. X-nya berapa? Ini berapa nih? X-nya 3, O-nya juga 3, oke ya. Ini O-nya 3, X-nya juga 3. Kan sudah memenuhi kalau gini. Ya, ini kita dalam satu baris maupun kolom. Oke, berikutnya. Nih, sehingga setiap baris atau kolom, baris dan kolom mempunyai jumlah O dan X yang sama. Berarti 33 ya. Kan gitu ya. 33. Kita coba aja. Berarti yang lainnya harus memenuhi, harus 33 ya, X-nya 3, O-nya juga 3 gitu ya. Berarti di sini ini sudah, ini kan apa nih? X-nya sudah 3, berarti sini harus OO ya, kan gitu. Kalau Ya, diagonal ya. Ini apa? berarti Kalau harus nggak apa-apa. X ya. X berarti sini harus OO kan gitu. Betul ya. Ini kita kalau ngomong bir tadi ya, berarti kita bisa memulai Mas sebenarnya, bisa mulai dari mana gitu. Ada kuncinya sebenarnya. Ya. Kalau gitu berarti di sini harus X. Ya, di sini tidak boleh X. Ya, boleh X ya, berarti di sini O ya. Kan gitu. Ini kan 2. Ya, di sini juga harus X kan gitu. Ya. Ini X-nya berapa? 1, 2, 3. Ini juga 3 sudah oke. Ya. Ya. Kita ngomong baris ini ya. Baris apa sini? Kolom, sorry. Oke. Berarti di sini harus O. Ini berarti X ya, di sini O. Kan gitu. Yang sini berarti O kan ya? O-nya ini 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Banyak X itu. Eh? X enggak boleh. Enggak, enggak, X nggak boleh di situ. Enggak boleh. Ya. Oke, berarti kita hapus saja. Enggak boleh. Ini sudah O-nya ini 4, O-nya 2. Kan gitu. Ah, Berarti yang memulai dari mana, Mas? Yang sudah dapat. Ini kita terkendala ya di sini. Kalau sini E nggak mungkin. Di sini harus O. Berarti kita rubah yang mana kan itu. Oke. Sebenarnya kita tadi bisa mulai gini, Mas. Kalau kalau menurut saya sih, ya mulai dari sini. Ini butuh waktu loh, Mas ya. Otak-otak gini binairo itu harus butuh waktu ya. Kayak gini. Ini harus O ya. Ya, ini harus O. Tadi mulai situ ya. Di sini harus O, gitu ya. Oke. Berarti di sini harus X. Ya. Oke. Kuncinya kan gitu. Ini kita mulai dari yang ada. Ya. Ini sudah 3 berarti ini O. Kan gitu. Ini X-nya apa namanya? Ini apa nih? X-nya 3, O-nya juga 3. Gitu ya.
Ada yang membantu lagi, berarti di sini, nah ini kita harus O-nya itu kurang 1. Ya, kan gitu. Oke, ada yang bisa bantu. Ini, gini nggak boleh? Sini, nggak boleh apa nih? Nggak boleh O, berarti ini X, kan gitu. Di sini O, kan gitu. Ya, oke, berarti di sini ada yang bisa ngisi lagi, mana nih? Nah, ini X ya. Nah, gitu. Ya, X. Ada yang bisa lagi. Hmm, ini sudah 3. Ini mungkin berapa nih? Ini X ya, kan gitu. Karena sudah 3. O ya. Ini O ya. Ini ya. Oke. Berarti di sini apa nih? Di sini apa nih? X ya, kan gitu. Ini berarti sini O, di sini O gitu ya. Oke. Berarti di sini harus X. Ini 3, berarti sini harus O kan ya. Oke. Ini X-nya berapa? Ini berarti sini X. X-nya 2 ya. X gitu ya. Harus asal tak gini ya. Ini berarti X ya. Kan gitu. Ini ada yang bisa bantu lagi apa nih? Oke, ada yang putus nih berarti. Mana-mana yang bisa bantu nih? Ini X, ini O ya. X, ini O. Kan gitu. Ini berarti kurang sini, ini X-nya kurang 1. Nah, gitu. Ya. Oke. Berarti yang ini apa nih? X-nya sudah 3, ini O. Nah, ini sudah bisa dicek nih. Ini berarti kita butuh O-nya 1, ya di sini ya. Butuh apa namanya? O-nya 1, X-nya 2. Berarti yang ini kesempatan, ini enggak, ya. Ini enggak, ini kesempatan, kan ya? Gitu ya. Ada yang bisa bantu ini, mungkin mana nih? Ini X-nya sudah 3, ini. Berarti sini 0, ini O ya, O. Nah, ketemu lah. Nah, yuk, ini berarti X, ya. Ini berarti 0, ya. Kan gitu ya. Ini kita kurang 1X. Nah, oke. Berarti, nah ini kita sudah tahu nih. XOX mana? XO Sama, Bob. sama, dua-duanya sama. Persis ya. Ini A sama E sama. Ya, Ya, sama. jawabannya kita cari ini 3, O-nya juga 3. Yang ini butuh tadi sama ya, O-nya sama X-nya. O-nya mana nih yang bantu nih ya? Ini kan bisa semua nih. X, X. Oh, ini tidak mungkin ya. Kali ini tidak mungkin. O-nya berarti lebih. Ya. Oh, ini Ini lebih. coret kan ya. Berarti kan tinggal ini dah. Berarti masuk jawaban 2. Persis ini ya. Ini sama ini persis. Persis nih. Ya nggak apa-apa, kita persis kan, yang penting ininya sama ya. Ini sama, kita berarti ada 2 jawaban. Masa gitu ya. Kalau ini kan tidak mungkin O-nya 3 ya. Ini kita rubah semua. Ini tadi kan sudah O-nya 3. Ini juga X-nya 3, O-nya 3. Ini X-nya 3, O-nya 3. Berarti ini kita bisa cek. Ini X-nya 3, sini O ya. Nah, ini O. Berarti di sini X ya. Di sini X. Ketemu lah. Berarti OX ini. OX, XO, XX. Berarti A dan E. Kok gitu ya jawabannya ya? Enggak, ini masalah.
Oke, bisa dipahami ya otak-atik ini. Butuh waktu, Pak, saya, Pak. ya. Butuh waktu kalau seperti ini ya. Kerjakan yang akhir-akhir aja. Atau tadi itu butuh konsentrasi ini kayaknya. Gitu ya. Oke, siap lanjut. Ada yang ditanyakan kah? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan nomor 21. Udah paham. Oke. Terdapat 25 soal pada babak penyisian KMNR. Soalnya soal kita kan 25 ya. Setiap jawaban benar mendapat 4 poin dan setiap jawaban salah akan dikurangi 1 poin. Pria mengerjakan semua soal yang diberikan. Berarti soalnya 25 itu dikerjakan semua ya. Jika total poin yang diraihnya adalah 55, maka banyak soal yang dijawab benar ya adalah, oke, berarti ada benar salah ya, terus poinnya berapa kan ya. Tapi totalnya soalnya harus 25 ya, benar salah ya. Kan kita mencoba-coba ini ya, slotting bahasanya ya. Sudah soal-soal akhir gini ya. Kalau misalkan 25 betul, berarti kan 100 ya. 25 benar semua. Kan tidak mungkin ya. Poinnya adalah 55 kan ya. Kalau betulnya itu 20 soal, berarti ini kan kali 4 ya. Berapa? Skor. Ya, berarti ini berarti 5 soal ya. 5 kali 1 kan ya. Berarti ini 80, di sini 5, berarti skornya 75 kan gitu. Kalau 20 yang kan totalnya harus berapa? Soalnya 50 kan, 25 sorry, kan gitu. Ya. Oke, tapi skornya 55 loh di sini ya. Berarti kita cari, kita turunkan berapa? Kalau 21 tambah besar, berarti 19 dikali 4 itu berapa? Bisa bantu mungkin kalkulator keluarkan. 19 dikali 4 76 76 berarti yang belum 6 kali 1 ya, di 6 berarti totalnya 70 kan gitu skornya. Ini dikurangi ini ya skornya, ini minus ya, minus ya, berarti ini 18 dikali 4 dikurangi 4 berarti ya 72 ya, 72 ini berarti berapa? 7 ya, 7 kali 1 berarti di sini 7, berarti ini berapa skornya? 72 dikurangi 7 65 ya. 17 kali 4 berarti ini 68 ya. Yang ini berarti 8 kali 1 berarti 68 kurangi 8 berarti 60 kan gitu. Pak, Ya. 16. 16 benar. Dapat 16 ya. 16 kali 4 16 itu berarti di sini 62 ya. Di sini 4 tambah 5 berarti berapa? 9 ya. Ini 9 ya. 64, Pak. 64 kan? 64. 16 kali berapa? Kali 4 ya? Iya. 64. 64 ini 9. 64 dikurangi 9 berapa? Pas 5. Ya. Ini kita dapatkan skornya 55. Maka banyak soal yang dijawab benar oleh Ria. Perhatikan jawab yang benar. Soalnya lo ya. Berarti berapa? 16. Berarti yang B ini. Gitu.
Jadi kalau kalian tadi berpikir ya terserah, artinya kita slotting coba-coba ya. Yang mendekati. Kalau 100 kan tidak mungkin. Poinnya adalah kalau 100 berarti 25 soal itu benar semua kan gitu. 25 kali 4 kan 100 ya, kan tidak mungkin. Ini kan 55. Coba diturunkan ternyata masih tinggi ya. 75. Ada yang nyoba mungkin tapi intinya pas ya. Harus dihitung dicoba ini. Ya, benar salah skornya gitu ya. Oke. Semoga ini soal gini keluar nanti ya. Sering soal gini nih. Tapi lihat pertanyaannya ya. Bisa jadi soal yang salah berapa gitu. Atau skor soal yang salah. Berarti skornya sama aja. Kan kali 1 ya. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Berapa banyak cara menyusun semua huruf dari kata pintar? Notasi bagian. Vokalnya berapa banyak cara menyusun semua huruf dari kata pintar? Ya. Sehingga huruf vokal tidak berada di ujung kata. Berarti kan tidak jadi kata pintar, berarti kan kalau diacak ya. Pintar itu ada vokal ya. Vokalnya berarti berapa? Vokalnya itu kan I sama A ya. Berarti ada 2. Berarti konsonan. Tahu konsonan ya, huruf hidup ya. Huruf mati. P, N, T, 4 berarti 4 ya. Berarti 6 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Totalnya 6 ya. Gitu ya. Berapa banyak cara menyusun semua huruf dari kata pintar sehingga huruf vokal tidak berada di ujung kata. Kalau kita ada 6 kotak gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kurang 1 malahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Oke. Sehingga huruf vokal tidak berada di ujung kata. Berarti huruf vokalnya kan 2. Vokalnya ya ada 2. Tidak di ujung. Kata di ujung itu berarti sini dan sini kan ya. Di ujung kata. Ada yang punya ide? Berarti vokalnya itu harus tidak di ujung ya. Berarti harus konsonan semua di sini ya. Harus konsonan semua. Gitu ya. Saya kok masih berpikir yang 2 ini harus vokal ya. Oke, gimana nih? Ada yang punya ide? Vokal. Berarti vokalnya harus di sini kan ya? Vokal ya. Kan gitu. Ya. Posisi vokal. Posisi vokal kan di sini ya. Vokal diambil 2. Berarti konsonan ya, harus konsonan di antara 4 ini ya. 4 konsonan. 4 konsonan itu kan apa tuh? P, I, E, P, N, T,
R ya, kan gitu ya. Di antara ini, yang pinggir itu harus, kalau di ujung itu berarti ujung sini sama sini ya, gitu ya, ujung di ujung, iya kalau nggak salah ya. Oke, berarti ada berapa vokal itu harus di sini, ya. Vokalnya di sini, berarti ada 4 ya, 4 kombinasi, kan vokalnya 2 ya, ada 4 nganu ya, 4 ya, berarti ini apa nih posisinya lah, posisi apa nih, yang ini posisi apa namanya, posisi vokalnya kan ada 2 ya, ini kan tempatnya ada 4 ini ya, posisi vokal berarti kan 6 kombinasi 4 ya, 4 kombinasi 2 ya. Berarti di sini 4 faktorial 4 min 2 faktorial 2 faktorial ya. 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 4 3 2 1 ini 21 dipecah semua enggak apa-apa ya. 21 ya, coret. Ini coret ya. 2. Berarti di sini 6. Ada 6 ya, 6 kesempatan diputer gitu ya. Ada 6 kesempatan ya. Vokalnya di sini ya, satunya di sini ya. Berarti yang lainnya adalah konsonan gitu loh ya. Berarti ada kesempatan ini ya. Terus vokalnya itu kan ada 2, berarti 2 faktorial. Vokalnya ada 2 ya. Posisi vokal ada 2 itu diacak, ini kalau satunya sini atau dibalik ini sama sini. Kalau di sini I, di sini A. Kalau di sini satunya berarti sini A, satunya I kan gitu. Berarti ada 2 kan ya. Ya, posisi vokal kan nanti diacak lagi, diputar lagi. Misalkan ini A berarti ini I gitu ya, sama nanti ya, berarti posisi vokal posisi ini posisi vokal juga ya, vokal 4 titik 4 tengah nih apa namanya, gimana ya menjelaskannya ya. Posisi vokal berarti ini 2 faktorial berarti ya, 2 kali 1 berarti ini 2 ya. Terus posisi konsonan masih berapa nih? Kan ada 4 ini. 4 ini selain 2 tadi itu, berarti kan 4 faktorial. Ya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti berapa nih? 4 kali ini 12 kali 2 berarti 24 ya. Berarti banyak caranya dikalikan, ini dikali ini ya. Banyak cara. Cara itu berarti berapa? 6 dikali 2 dikali 24 berapa? Atau ada ide lagi deh? 6 kali 2 dikali 24 288 ada 288 ada nih 288 berarti yang C ini. Oke, agak-agak ribet ini ya, karena memang nomor akhir-akhir ya. Ya ada apa-apa, artinya kita pertama saya malah mikir langsung diputar aja. Tadi itu berpikir malah ini tok tidak berada di ujung, berarti harus di tengahnya kan ya. Di ujung tidak boleh. Berarti di tengah ini, vokalnya harus di sini. Di ini 42 ini. 4 vokalnya 2, posisi vokalnya ya. Ini ada ketemu ini. Semoga betul ya. Harapan saya seperti ini. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan kah?
Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nomor 23 yuk. Segitiga ABC adalah segitiga sembarang. Sembarang itu berarti sisi-sisinya tidak siku-siku gitu ya. Artinya sembarang. Sembarang itu panjangnya berbeda-beda ya. Pitagoras itu termasuk sembarang tidak ya, tidak sembarang karena ada siku-sikunya kan ya kalau Pitagoras. Ya. Sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E. Nah, kita buat aja gitu ya. Segitiga sembarang. Ini A, ini B, ini C ya. Semoga bagus. AB dan AC berturut-turut terdapat titik D. D itu berarti AB. AB itu D ya, D. D ya. Dan E itu AC. AC itu E. Oke. Jika AD banding DB, AD banding DB, AD banding DB. Oh, salah nih, berarti kurang. Kalau ini bukan tengah-tengah berarti ya. Jadi pas jangan tengah-tengah, biar itu ada gambarnya sesuai lah ya. Berarti 3 banding 2 itu lebih besar 3-nya ya. Karena ini berarti dibagi 3 kan ya. Sinilah ya. Ini berarti D, sini 3, sini 2 ya. Jadi kan ini ada 5 bagian kan ya. Oke. Terus AE banding AC. AE, oh ini beda nih. AE, AC. Oh berarti AE-nya berapa? AE-nya 3 ya. 3, ini tadi tulis saja berarti. Sini 3, sini 2 ya. AE-nya 3, AC-nya 7, berarti sini 4 ya. Oh, berarti kurang sini ya. Ini E ya, saya hapus saja. Kan lebih panjang EC-nya ya. Maka luas segitiga. Ini kok segitiga ya? Bukan segitiga berarti ya? BCED. BCED. Berarti bukan segitiga ya? Ini salah nih. Ya. BCED masuk bentuk segitiga ya. Berarti luas ini kan ya? Oke. Diketahui luas segitiganya adalah 100 ini ya, kan gitu. Luas BCED berarti kan sebenarnya luas segitiga besar dikurangi ini kan ya. Berarti kita bisa gunakan perbandingan ya. Perbandingan gimana? AED, segitiga AED, luas segitiga AED, gitu ya. Yang ini AED, ini 33 ya. Ini per ini dibanding ini per ini dikali luas keseluruhan, kan gitu ya. Kalau dalam hal perhitungan perbandingan luas kan gitu ya. Ini yang kecil ya, berarti kan 3/5 keseluruhan ya, dikali 3/7 ya, dikali dengan luas keseluruhan ya, kan bisa didapatkan karena kita tujuannya ini ya. Berarti ini 105 ya. Ini berarti kita bisa sederhanakan berapa nih? 5 kali 7 itu 35. Nah ini bisa ya. 3 ini berarti berapa? 105 bagi 35 berarti kan 3. Berarti luasnya AED itu berapa? 27 ya. Berarti luas BCED ya, berarti kan luas segitiga ABC ya, dikurangi luas segitiga yang ini
ED kan gitu. Berarti kan 105 dikurangi 27 berapa? 105 dikurangi 7. Gak mau mikir ya. 78 ada. Oke, sip. 8 ya sentimeter persegi. Berarti yang ini. Gitu ya. Ini perbandingan sisi ya. Perbandingan sisi pinggirnya ini ya, perbandingan apa namanya? Kongruen, sebangun ya. Apa namanya? Sebangun enggak, ini enggak ya. Karena enggak, ini enggak sebangun, ini 4, ini 3, ini 2 ya. Ya perbandingan gitu aja ya. Oke. Jam berapa nih? Gak apa-apa, tinggal 2 soal lagi. Gak apa-apa, dihabiskan sekalian ya. Ya. Biar besok kita ada soal baru lah ya. Oke. Apa nih? 24 ya. Faktorial sudah tahu ya, ini tadi sama aja kan, jadi kombinasi kan pakai faktorial juga ya. N faktorial itu N dikali N-1 berarti kayak tadi itu. Kalau 5 faktorial itu kan apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu. Ini catatan. Di sebelumnya kita sudah pakai padahal ya. 10 faktorial dibagi 2 pangkat K merupakan bilangan ganjil. Idenya adalah 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali kan gitu kan ya. 2 pangkat K, 2 pangkat K, K-nya. Bilangan bulat K yang memenuhi. Wow. Ini enggak apa-apa. Ada ide gimana? K-nya berapa? Mau mikir masuk manual ya. K-nya itu ganjil genap ya. Kan ini 10 ini perkalian ya. 10 ini. Berarti kan kalau kita sederhanakan kan 10 faktorial 2 pangkat 1. Gitu ya. Ya. Terus 10 faktorial ya. Ini 2 pangkat 2 atau 4 gitu ya. Yang nanti hasilnya ganjil kan gitu. 10 faktorial ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 10 faktorial ini logikanya kan gitu ya. Berarti ini 16 gitu ya. Faktor dari 2 dalam 10. Woi, mau dicoba satu-satu ya. Ada ide kah? Saya belum punya ide nih. Tapi logikanya gini. Ya, ini berarti 10 faktorial itu berapa sih? Masa kita kalikan satu-satu ya. Ini berarti kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. 10 faktorial 2 pangkat 5 itu berarti 32. 10 faktorial 64 gitu ya. Ya, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 10 faktorial ini berapa? 2 pangkat 7 itu berarti 128 ya. 128 ya. 2 pangkat 7 ya. Ini 10 faktorial, ini 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu 128 kali 2 berapa? 128 kali 2 256 2 pangkat 8 256 ini 10 faktorial ini 256 berarti 5
12 kan ya, 2 pangkat 9 dan seterusnya. Tapi idenya gitu ya, idenya gitu pertama. Tapi kalau kita manual ya pusing ya. 10 faktorial itu berapa? 10 kali 9 kali gitu ya. Tapi sudah punya gambaran ya, berapa yang dibagi ini semua merupakan bilangan ganjil. 10 faktorial itu berapa sih? Coba. Oh, nggak punya kalkulator saya nih. Oh, ini ada 10 faktorial. 10 faktorial dibagi 2. Saya tak manual ya, pakai kalkulator boleh. Bagi 2. Bagi 2, sorry. Oke, masih genap 400. Ini terakhir 400. Ya, titik-titik 400. Kalau dibagi 4, 200. Terakhir titik-titik 200. Saya juga punya ide, Rek. Ayo, Rek, dikasih gambaran. 8, masih 600. Titik 600, ya. Bagi berapa? Bagi 16 masih 800. Artinya masih genap semua ya. Tapi pastinya ada yang ganjil gitu ya. Bagi 32 400 ya. Bagi 64 700 kan masih genap ya. Ya, dibagi, tapi gak mungkin ini ya, kalau pakai kalkulator nggak mungkin ya. 256. Nah ini 256 itu berapa? 256 kalau dibagi itu 14.175. 256. Oh, 14.175 kayaknya ini ya. Ini ganjil kan ya? Kalau dibagi. Kalau di ini 128 masih 350. Jadi 350 ya. Ini kayaknya nih, berarti kayaknya 8. Oh, ini enggak. Oh, ada 9, Rek. Ya. Wih. Mantap ya. Kalau berarti ini 2 pangkat 8 ya. Berarti yang D. Kalau sementok gitu ya, kan sementok dah. Tapi di sini ingat nih, ternyata jawabannya saya nggak usah pakai ini, saya putus aja ini, nggak usah ya, ya, kan gitu, ya. 10 faktorial itu dijabarkan ya, 10 kali 9 kali 8 kali berapa dibagi, ya, gitu ya. Ini ilustrasinya gini lah. Ini berapa? Tadi itu kalau 10 faktorial itu ini hasilnya 3.628, tapi kan nggak boleh kalkulator ya. Ya. Ini 10 faktorial. Kalau dibagi 32 kan gitu ya. Ini ya. Titik-titik 400, titik-titik ini ya. Bagi 128 ini. Tapi apa cara cepatnya ya? Punya gambaran ya? Ya nggak apa-apa. Memang soal terakhir. Untungnya cuma ini, tapi gak lumayan nih. Lumayan nganu ya. Tidak apa-apa sih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Itu aja. Kalau sudah mentok nomor 24.
Tapi sudah dapat jawabannya. Ya. Oke, Mas, Mbak. Lanjut satu soal lagi ya. Ya Ya, dapat. Pak. Nanggung. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Diketahui, ini ada yang chat nih. Oke, Mbak. Oh, saya sendiri. Sebentar. Masih ngitung, Pak. Tapi punya idenya dulu ya. Siap. Nomor 25, yuk. Diketahui sebuah persamaan x kuadrat ditambah nx ditambah 1201 sama dengan 1273. Jika akar-akar persamaan tersebut merupakan bilangan bulat, nah ini bilangan bulat ya, maka berapa banyak kemungkinan nilai n yang tidak mungkin lebih dari 12? Berarti tidak lebih dari 12 itu n-nya kan 11 gitu ya. Ya. Berarti ini ya antara 2, 6, 8, 10 sama 12 kan gitu. Kan n-nya. 12 mungkin enggak? 12. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Kenapa? Tidak, n yang tidak lebih dari 12. 12 masuk ya. Berarti kan ini maksudnya kan 13 gitu ya, 13, 14 ya, 15 dan seterusnya. Kan bulan-bulat gitu ya. Oke, Pak, ini kita sederhanakan x kuadrat ditambah nx ya, ditambah dengan 1201 sama dengan 1273. Ini ada, ini bisa dipindah sini atau sini ya. Enak pindah sini aja. Berarti x kuadrat tambah nx ditambah 201 dikurangi 1273 sama dengan 0, kan persamaan kuadrat nih. Ya. Berarti kan x kuadrat tambah nx ya. Ya, ini berapa nih? Atau dikurangi? Min 72. Min 72, oke, min 72 ya, sama dengan 0. Ya, berarti kan gini. Kita faktorkan kira-kira yang 72 itu berapa kali berapa sih? 72 bagi 2. 8 kali min 9. 8 kali min 9 ya. Min 8 kali 9. Oke, nggak apa-apa, kesempatannya kan gitu. Min 8 kali 9 boleh juga, kan ada gini ya. Kalau positif berarti yang ini ya, kan gitu. Ini kan positif NX kan ya. Oke. 8 kali min 9 kan 72, kan gitu kan ya. Min 8 kali 9 juga min 72 kan gitu. Tapi lihat di sini N, depan N itu positif, berarti kan kita bisa sederhanakan X apa tuh? Min 8 X plus 9 kan gitu. Coba kita sederhanakan kan jadinya gini, X kuadrat, ini ya, ini kali ini berarti X kuadrat, ini kali ini plus 9X gitu ya. Ya. Gitu ya. Terus ini kali ini min 8X, oh 1 ya. Ini kemungkinan juga kan tidak apa-apa ya. Ini berarti min 72 kan ya. Berarti X kuadrat terus plus X gitu ya. Ini kemungkinan ya. Kemungkinan. Berarti ada yang lain. Ya. Min 72 sama dengan 0. Ya. Berarti N-nya 1. Apa namanya? N-nya 1 ya. Tidak ada di jawaban. Gak bisa Mbak ya, ternyata gak bisa, gak ada jawaban.
Berarti N-nya 1 kalau ini. N-nya sama dengan 1. Ya, coba cari alternatif lain. Yang min 72. 12 sama 6. 12 sama 6. Oke, nggak apa-apa. Jadi carinya gini, kalau mencoba ya, ini tadi ini aja ini, difaktorkan aja 72 itu. Berarti ada kemungkinan dari faktor-faktornya 72. Ya, 72 itu faktornya bagi 2, berarti ini 36 ya. Ya, bagi 2 lagi berapa nih? Berapa nih? 18 ya. Bagi 2 lagi, ini 9 ya. Berarti bagi berapa? 3 kan ya. Berarti kan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kan ya. Jadi kesempatannya itu berarti kan 8 kali 9 gitu ya. Tadi itu ya kesempatannya. 8 kali 9 atau kalau negatif terserah ya, dibolak-balik tadi itu. Bisa min 8 kali 9 atau apa namanya? 8 kali min 9 atau min 8 kali 9 sama aja. Selain itu kan bisa juga berapa? Bisa juga. Kan ini dari ini. Ya, 8 kali 9 berarti ini bisa dipecah 2 pangkat 2 kali 9, 18 ya. 2 kali 3 kuadrat kan ya. Berarti 4 dikali berapa? 4 dikali 18. kan gitu. Boleh juga ya. Atau 2 dikali 36 kan ya. Kan gitu. Atau 6 dikali berapa? 12. 12 kan gitu. Jadi ini kesempatannya. Ya. Kesempatannya. Ya. Berarti ada lagi enggak? 1 sama 72? Enggak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Di sini jawabannya tidak ada 1, tidak ada 72. Kan nanti kalau 72 dikurangi 1 kan cuma 71 ya. N-nya 71 kan tidak mungkin. Di antara ini coba. Ini dikurangi ini aja berapa? Ini kurangi 16. Ini kan tidak mungkin. Ya. Kan gitu. Kayaknya ini kan gitu. Oke, coba kita buat X yang minnya min 6 ya. Ya. X min plus ya. Plus 12 kan gitu. X kuadrat ini plus 12x ya. Ini min 6x, ini min 72 ya. Berarti kan x kuadrat plus 6x min 72. Nah ini n-nya berarti berapa? 6 kan gitu. Ya. Berarti ketemu ini. Kalau kesempatan lainnya kan kita pakai yang ini. Yang ini kesempatan enggak terlalu tinggi nih. Kenapa 36 dikurangi 2? Berarti kan tidak mungkin. Di sini lebih besar 12 tidak boleh. Berarti kan hanya 6 ini aja. Gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Oke. Alhamdulillah selesai yang Bapak penyisian tahun kemarin. Cuma ragu-ragu nomor tadi itu kita ya. Ini nomor 24 tadi. Saya belum artinya belum menemukan cara shift-nya ya. Atau boleh besok kalau ada yang dapat dicari ya. Masuk manual gitu. Pakai kalkulator lagi. Kan tidak boleh gunakan kalkulator kalau lomba ya. Baik, itu mungkin Anda sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam berapa? Jam 2 ya. Tak siapkan dulu materinya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.